Assalamualaikum, selamat siang. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Vito Gole Bunyamin sebagai moderator, Dia Nur Aulia sebagai pemateri pertama, Ridwan Nurul Ramadan sebagai pemateri kedua dan kelima, Jaya Indra Malik sebagai pemateri ketiga, dan Muhammad Rizky Arsyad sebagai pemateri keempat akan menjelaskan mengenai konsep kerja dan motivasi kerja. Untuk pemateri pertama Terima kasih dipersilakan. kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi yang akan saya sampaikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam tentang bekerja. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian bekerja dalam Islam. Bekerja di dalam Islam merupakan sebuah usaha yang dilakukan dengan serius, dengan cara mengerahkan semua pikiran, aset, dan juga zikir untuk memperlihatkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menaklukkan dunia dan memposisikan dirinya sebagai masyarakat paling baik menurut Khairul Ummah. Yang kedua, ada hukum bekerja yang sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa hukum yang sesuai dengan syariat Islam, diantaranya kewajiban mencari rezeki yang halal. Yang kedua yaitu ancaman jika tidak mau bekerja yang halal. Yang ketiga yaitu etos bekerja di dalam Islam. Etos bekerja di dalam Islam ada beberapa, yaitu pertama istiqomah, kedua jujur, ketiga menghargai waktu, keempat komitmen dengan akad, akidah, dan etikat, kelima memiliki harga diri, keenam bertanggung jawab, ketujuh hidup hemat dan efisien, kedelapan bahagia dalam melayani, kesembilan memperhatikan kesehatan, kesepuluh pantang menyerah, kesebelas memperluas jaringan silaturahmi. Tujuan bekerja menurut Islam yaitu bekerja di dalam Islam tidak sekedar berlandaskan tujuan yang bersifat duniawi, namun lebih kepada bekerja untuk ibadah, memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, dan juga memenuhi ibadah dan kepentingan sosialnya. Keempat, hadis anjuran bekerja dalam Islam. Selain menjadi sebuah kewajiban, Islam juga memberikan penghargaan yang mulia untuk setiap pemeluknya yang bekerja dengan ikhlas dan mengharapkan ridho dari Allah SWT. Ada beberapa hadis yang disampaikan. Yang pertama yaitu akan diampuni dosanya oleh Allah SWT. Yang kedua, dihapuskan dosa tertentu. Yang ketiga, mendapatkan citra Allah SWT. Yang keempat, lebih baik daripada meminta-minta. Yang kelima, meraih sisi Allah dengan taat. Yang keenam, makan dari hasil sendiri. Yang ketujuh, serupa dengan mujahid di jalan Allah. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya pemateri kedua dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menjelaskan materi tentang akad dan kontrak kerja. Akan saya mulai dari pembahasan akad terlebih dahulu. Akad secara bahasa dan secara arti umum memiliki makna yang sama, yakni segala sesuatu yang dikerjakan atas dasar keinginan sendiri. Namun, secara arti khusus, akad memiliki arti yakni segala sesuatu yang dikerjakan atas dasar keinginan sendiri dan secara sengaja dengan adanya ijab dan qabul. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa akad merupakan segala sesuatu yang dilaksanakan atas dasar keinginan sendiri dan secara sengaja dengan adanya ijab dan qabul di antara kedua belah pihak. Nah, teman-teman semuanya, dalam akad memiliki rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukun akad yang pertama harus adanya penjual, adanya pembeli, adanya barang ataupun jasa yang diperjualbelikan, adanya harga yang telah ditetapkan, dan tentu harus adanya ijab dan qabul. Kemudian, untuk syarat-syarat dari akad itu sendiri, yang pertama, barang ataupun jasa yang diperjualbelikan itu harus halal. Harga yang ditetapkan harus jelas, tempat untuk bertransaksi itu juga harus jelas, serta
kepemilikan dari barang ataupun jasa juga harus jelas siapa pemiliknya. Nah, teman-teman semuanya, di dalam akad ada konsekuensi hukum yang harus dipenuhi. Terdapat 3 dari konsekuensi hukum dalam akad itu sendiri. Yang pertama, adanya perpindahan hak dan kewajiban antara penjual dan juga pembeli yang harus sama-sama dipenuhi. Kemudian, adanya perpindahan kepemilikan yang awalnya barang ataupun jasa itu milik dari penjual, kemudian setelah adanya proses transaksi menjadi milik pembeli. Selain itu, ada juga perubahan status dari kepemilikan barang. Nah, statusnya yang awalnya milik penjual menjadi milik pembeli, dan yang asalnya statusnya haram untuk dimiliki oleh pembeli karena belum adanya proses transaksi menjadi halal karena adanya pemenuhan atas rukun dan syarat dalam akad itu sendiri. Kemudian, di dalam akad terdapat jenis-jenis akad itu sendiri. Yang pertama, pemberian syarat makna. Apa itu? Jadi di dalam akad itu juga harus jelas apa proses akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Apakah proses hibah, proses transaksi jual beli, ataupun hal lain sebagainya. Kemudian ada pemenuhan syarat. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses akad itu sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik, teman-teman semuanya, setelah saya menjelaskan apa itu akad, kita akan masuk untuk penjelasan tentang kontrak kerja itu sendiri. Nah, kira-kira apa sih kontrak kerja? Kontrak kerja menurut hukum perdata Islam sama pengertiannya dengan akad. Namun, secara terminologi, kontrak kerja merupakan segala sesuatu yang keterikatan dan mempunyai perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan syariah Islam ataupun sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Kemudian, terdapat asas-asas dalam kontrak kerja. Apa sih asas-asas kontrak kerja itu? Nah, yang pertama adanya kebebasan, di mana di antara kedua belah pihak, antara penjual dan juga pembeli, memiliki kebebasan untuk menentukan di mana tempat transaksi, kemudian cara-cara untuk menyelesaikan sengketa bila ada, dan hal-hal lainnya yang dibebaskan untuk disetujui oleh kedua belah pihak. Kemudian adanya kesetaraan. Jadi, kesetaraan antara kedua belah pihak itu sama. Antara penjual dan pembeli tidak ada bedanya. Mereka merupakan kedua belah pihak yang akan membuat suatu perjanjian dan persetujuan atas proses transaksi di beberapa bagian yang telah mereka tetapkan. Kemudian adanya juga keadilan. Keadilan di sini merujuk pada tidak ada salah satu pihak pun yang diberatkan atas sesuatu. Jadi semuanya memiliki keadilan dan juga hak-hak yang sama serta wajib untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang harusnya mereka penuhi. Kemudian selanjutnya ada yang namanya tertulis, di mana ketika penjual ataupun pembeli, ketika kedua belah pihak telah menyetujui itu harus dituliskan. Jadi harus ada proses hitam di atas putih, karena itu menjadi penguat dari proses transaksi dari kedua belah pihak serta persetujuan dan perjanjian apa yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Nah, kemudian selanjutnya itu ada yang namanya kejujuran. Jadi di antara kedua belah itu tidak boleh adanya saling tipu menipu, saling dusta, ataupun saling merugikan satu sama lain. Nah, setelah kita tahu apa sih asas-asas dari kontrak kerja, kita masuk ke syarat-syarat dari kontrak kerja itu sendiri. Yang pertama ada sigoh ijab qabul. Yang dimaksud dari sigoh ijab qabul itu sendiri yakni adalah sesuatu hal yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, baik secara ucapan, secara tulisan, maupun secara perbuatan yang merujuk pada perjanjian dan persetujuan di antara kedua belah pihak. Nah, teman-teman semuanya, syarat yang kedua dari adanya proses kontrak kerja itu sendiri yaitu adanya aqidani. Apa sih aqidani itu? Aqidani merupakan dua orang yang melakukan akad ataupun yang melakukan proses dari perjanjian dan persetujuan itu sendiri harus memiliki syaratnya, yakni berakal sehat, kemudian dewasa, dan juga harus memiliki ilmu dan tahu tentang hukum tentang kontrak kerja itu sendiri. Jadi jangan asal-asalan, karena kita harus mengetahui sejauh mana ilmu pengetahuan dari kedua belah pihak,
kemudian apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat dan rukun-rukun tertentu yang telah sebelumnya ditetapkan. Jadi semuanya harus berjalan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya ada maudu al-aqd. Apa sih? Jadi maudu al-aqd itu akad ataupun dari akibat yang ditimbulkan dari akad itu sendiri. Tujuannya harus jelas, kemudian rukun dan syaratnya harus dipenuhi. Jadi jangan sampai ada kedua belah pihak yang merasa dirugikan satu sama lain seperti itu. Nah, selanjutnya ada ma'qud al-alayah ataupun objek yang dijadikan proses dari persetujuan atau perjanjian itu sendiri harus memiliki syarat-syarat yang khusus juga gitu. Jadi tidak boleh menjadikan itu penghambat bagi proses adanya kontrak kerja itu sendiri dan proses akad ijab qabul antara kedua belah pihak. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu pengertian kontrak kerja, kemudian asas kontrak kerja itu apa aja, syarat-syaratnya seperti apa, kita juga wajib untuk mengetahui status dari kontrak kerja itu dapat dibatalkan dan dapat berubah menjadi hukumnya haram karena apa sih teman-teman semuanya? Nah, saya akan menjelaskannya. Yang pertama karena adanya keterpaksaan. Jadi di antara kedua belah pihak itu ada yang merasa tertekan dan tidak rela untuk melakukan persetujuan ataupun perjanjian di antara kedua belah pihak. Jadi jika teman-teman semuanya melakukan kontrak kerja, tidak boleh ada yang merasa terpaksa dan itu bisa merubah statusnya menjadi status dalam kontrak kerja yang dilarang ataupun dapat dibatalkan. Selain itu, adanya penipuan. Nah, teman-teman semuanya jangan sampai ada yang merasa tertipu ataupun menipu dan merasa mendusta atau didustakan gitu dalam kontrak kerja itu sendiri karena itu dapat merubah status dari kontrak kerja itu sendiri. Kemudian, adanya kesalahan dalam status objek. Jadi, seperti tadi yang dijelaskan, objek ataupun kepemilikan dari barang ataupun jasa yang ditransaksikan ataupun yang nantinya akan disetujui itu harus jelas kepemilikannya itu punya siapa, kemudian barang ataupun jasanya itu halal atau haramnya, kemudian harganya berapa, seperti apa bentuk wujud barangnya ataupun jasanya. Jadi jangan sampai hal-hal itu bias dan tidak diketahui oleh kita ataupun oleh kedua belah pihak. Nah, itu status-status yang akan membatalkan dari proses kontrak kerja itu sendiri. Kemudian, yang terakhir saya akan menjelaskan apa aja sih jenis-jenis dari kontrak kerja itu sendiri. Nah, jenis dari kontrak kerja yang pertama itu ada kontrak kerja bersama, di mana kontrak kerja ini diberi nama oleh syara ataupun langsung itu datang dari hukum-hukum Islam itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada kontrak kerja goer musama, di mana pemberian nama oleh syara ini tidak diberikan secara langsung ataupun dibuat oleh manusia. Jadi jenis kontrak kerja itu ada dua ya teman-teman semuanya. Ada yang memang sudah berasal dari sananya, yang memang sesuai dengan hukum Islam, dan ada yang memang dibuat secara langsung oleh manusia itu sendiri. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan tentang akad dan kontrak kerja. Mudah-mudahan teman-teman semuanya juga bisa mengerti dan paham apa yang saya jelaskan dan tersampaikan materinya. Terima kasih kepada pemateri kedua. Untuk selanjutnya dipersilakan pemateri ketiga. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Saya akan menjelaskan materi tentang motivasi dan produktivitas. Nah, apa sih itu motivasi? Motivasi itu adalah merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menjelaskan dorongan yang timbul pada karyawan atau seseorang yang dapat mengalahkan perilakunya. Nah, jadi saat seseorang memiliki rasa ingin sesuatu hal atau mempunyai minat dan ambisi yang lebih, maka orang tersebut akan mengarahkan perilakunya ke suatu hal untuk mencapai hal tersebut. Nah, hal tersebut dinamakan motivasi. Nah, motivasi juga berpengaruh besar terhadap produktivitas kerja di suatu perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan ingin produktivitas kerja meningkat sehingga memotivasi para karyawan untuk bekerja lebih dari yang biasanya. Contohnya, saat perusahaan memberikan insentif atau uang lebih kepada mereka yang bekerja lebih dari jam kerjanya, merupakan suatu motivasi yang akan diambil oleh karyawan sehingga para karyawan itu memiliki produktivitas kerja yang lebih untuk mengerjakan suatu hal di perusahaan tersebut. Nah, ada juga beberapa hal yaitu proses timbulnya motivasi. Nah, adanya suatu kebutuhan yang belum terpenuhi.
yang dimaksud adanya suatu kebutuhan yang belum terpenuhi itu adalah di mana saat seseorang atau individu memiliki suatu kebutuhan yang belum terpenuhi dan tercapai, maka itu akan mendorong motivasi. Sehingga individu tersebut mempunyai cara tersendiri untuk meraih hal tersebut. Contohnya, saat seseorang menginginkan suatu hal atau menginginkan barang, orang tersebut akan berusaha mengumpulkan uang atau apapun itu untuk mencapai hal yang diinginkannya. Yang kedua adalah mencari cara untuk memenuhi kebutuhan. Nah, dengan mencari cara juga orang lain akan termotivasi untuk mencari suatu hal. Contohnya, saat seseorang menginginkan suatu kebutuhan, orang tersebut akan mencari caranya seperti apa. Contohnya misalkan saat kita butuh sesuatu, kita akan cari caranya untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Yang ketiga, untuk pencapaian dan prestasi. Nah, untuk pencapaian dan prestasi ada motivasi tersendiri dalam pencapaian suatu prestasi. Contohnya saat seseorang memiliki prestasi dalam bidang A, orang lain akan termotivasi untuk mencapai prestasi di bidang A tersebut. Nah, itulah yang menyebabkan motivasi juga sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang terakhir adalah imbalan akan suatu hal atau hukuman akan suatu hal. Nah, yang dimaksud imbalan tersebut di mana saat seorang atau individu diberikan imbalan atas kerja kerasnya, hal tersebut akan memotivasi dirinya untuk meraih hal tersebut dengan caranya sendiri. Nah, ataupun hukuman. Saat seseorang akan diberikan hukuman tentang suatu hal, orang tersebut akan bekerja lebih keras agar dia tidak mendapatkan hukuman tersebut. Nah, untuk yang kedua adalah produktivitas kerja. Produktivitas kerja itu mencerminkan efektivitas dan keefisienan suatu perusahaan. Nah, efektif dan efisien di suatu perusahaan tidak bisa dipungkiri selalu ada dan sangat dipentingkan. Di mana saat seorang atau individu diberikan imbalan atas kerja kerasnya, hal tersebut akan memotivasi dirinya untuk meraih hal tersebut dengan caranya sendiri. Nah, ataupun hukuman. Saat seseorang akan diberikan hukuman tentang suatu hal, orang tersebut akan bekerja lebih keras agar dia tidak mendapatkan hukuman tersebut. Nah, untuk yang kedua adalah produktivitas kerja. Produktivitas kerja itu mencerminkan efektivitas dan keefisienan suatu perusahaan. Nah, efektif dan efisien di suatu perusahaan tidak bisa dipungkiri selalu ada dan sangat dipentingkan. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya silakan pemateri keempat. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang motivasi dalam perspektif Islam. Pengertian motivasi, motif adalah sebab-sebab yang menjadi dorongan tindakan seseorang, dasar pikiran atau pendapat sesuatu yang menjadi pokok. Motivasi itu sendiri merupakan istilah lebih umum digunakan untuk menggantikan terma motif yang dalam bahasa Inggris yang disebut motif yang berasal dari kata motion, yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Karena itu, terma motif erat hubungan dengan gerak yang dilakukan manusia atau disebut perbuatan atau juga tingkah laku. Motif dalam psikologi berarti rangsangan dorongan atau pembangkit tenaga bagi terjadinya tingkah laku. Pandangan-pandangan seputar motivasi. Ibrahim Al-Fiqi dalam bukunya menyebutkan bahwa ketika seseorang memiliki motivasi dan dorongan psikologi, maka semangat akan lebih banyak, kemampuan akan lebih besar, dan pengetahuan akan lebih baik. Sebaliknya, jika semangat lemah, maka seorang itu tidak akan memiliki kemampuan dan konsentrasi hanya untuk bertujuan ke hal negatif saja. Ada 3 jenis motivasi menurut Ibrahim Al-Fiqi. Yang pertama, motivasi hidup. Motivasi hiduplah mendorong manusia untuk kebutuhan primernya, misalnya makanan, air, dan udara. Jika kebutuhan primer kurang, maka ada motivasi dasar di dalam dirinya yang mengingatkan syaraf di otak tentang kekhususan. Kekhususan tentang kekurangan ini yang akan mendorong seseorang untuk semangat kerja demi memenuhi kekurangan ini. Yang kedua, motivasi eksternal. Motivasi ini berasal dari eksternal seperti motivator ulung atau teman-teman anggota keluarga, majalah-majalah buku, atau para pemimpin kita di kantor. Yang ketiga ada motivasi internal. Jenis motivasi ini paling kuat dan paling lama tahannya, karena dengan motivasi internal kita bisa mengendalikan
kekuatan internal yang akan menuntun kita untuk mewujudkan pencapaian-pencapaian besar. Menurut Abil Mursi menerangkan motivasi dalam perspektif Islam sebagai berikut. 1. Ada motivasi fisiologis. Allah telah memberikan ciri-ciri khusus pada setiap makhluk sesuai dengan fungsi-fungsinya. Di antara ciri-ciri khusus terpentingnya dalam tabiat penciptaan hewan dan manusia adalah motivasi fisiologis. Studi-studi fisiologis menjelaskan adanya kecenderungan alami dan dalam tubuh manusia untuk menjaga keseimbangan secara permanen. Bila keseimbangan itu lenyap, maka timbul motivasi untuk melakukan aktivitas yang bertujuan mengembalikan keseimbangan tubuh seperti semula. A. Motivasi menjaga diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam sebagian ayat Al-Quran tentang motivasi fisiologis terpenting yang berfungsi sebagai individu dan kelangsungan hidupnya, misalnya lapar, dahaga, bernapas, dan sakit. B. Motivasi menjaga kelangsungan jenis. Allah menciptakan motivasi-motivasi dasar yang merangsang manusia untuk menjaga dirinya yang mendorong menjalankan dua hal terpenting, yakni motivasi seksual dan rasa keibuan. Kedua, motivasi psikologis atau sosial. A. Motivasi kepemilikan. Motivasi memiliki merupakan motivasi fisiologis yang dipelajari manusia di tengah pertumbuhan sosialnya. Di dalam fase pertumbuhan, berkembang kecenderungan individu untuk memiliki. Harta mempunyai peranan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Urutan pemuasan kebutuhan tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan pangan dan papan. Yang kedua kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Ketiga kebutuhan bagi kelengkapan hidup. Yang keempat kebutuhan posisi, status, dan pengaruh sosial. B. Motivasi berkompetensi. Berkompetensi atau berlomba-lomba merupakan dorongan psikologis yang diperoleh dengan mempelajari lingkungan yang kultur yang tumbuhnya di dalamnya. Manusia biasa berkompetensi dalam ekonomi, keilmuan, kebudayaan, sosial, dan sebagainya. C. Motivasi kerja. Motivasi kerja dimiliki oleh setiap manusia, tetapi ada sebagian orang yang lebih giat bekerja daripada yang lain. Kebanyakan orang mau bekerja lebih keras jika tidak menemui hambatan merealisasikan apa yang diharapkan. Selama dorongan kerja itu kuat, semakin besar peluang individu untuk lebih konsisten pada tujuan kerja. Ada juga yang menyukai dorongan kerja tanpa mengharapkan imbalan, sebab ia menemukan kesenangan dan kebahagiaan dalam perolehan kondisi yang dihadapi dan dalam mengatasi situasi yang sulit. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada materi keempat. Sekian penjelasan dari kami mengenai konsep dan motivasi kerja. Semoga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, selamat siang.